warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bos, selamat siang saudara-saudara. Jadi siang ini tadi masuk sebuah NB ya, Acer seri ES11 ES1 strip 131. Ini ya serinya. Dia kerusakannya setiap habis dimatikan dan dihidupkan lagi selalu muncul no bootable. Artinya seolah-olah hard disk tidak kedetek ya. Nah, untuk mengatasi masalah itu sebetulnya cukup simpel, sangat simpel. Yaitu dengan cara jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan share juga boleh ya. Iklan dulu ya. Yaitu dengan cara kita setting BIOSnya lagi. Biasanya no bootable itu terjadi karena yang seharusnya UEFI dia menjadi legacy. Sama seperti video saya yang Acer kemarin juga ya. Itu seperti itu kejadiannya. Dan setelah saya setting, saya kembalikan ke UEFI, ke legacy ya, maka Windows normal lagi dan berjalan normal lagi. Tetapi setiap nanti dimatikan, dihidupkan lagi seperti itu lagi. Nah, untuk mengatasi hal itu, sementara ini yang saya tahu ya, kita harus mengembalikan settingannya ini ke UEFI ya. Biasanya Windows 8 dan Windows 10 itu dia lebih mantap lagi ya, istilahnya mungkin itu jika settingannya memakai UEFI. Itu yang saya tahu ya, karena beda orang beda juga ya pemahamannya. Nah, berhubung yang satu demikian, oleh karena itu jadi ini biar karena setiap habis dimatikan dan dihidupkan lagi settingannya kembali ke UEFI, selalu seperti itu. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, itu yang otomatis yang jadi pertanyaan ya. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, baterai CMOS sudah tidak bisa nge-save lagi. Yang kedua, baterai dari si laptop ini memang sudah ngedrop dan tidak fungsi lagi ya. Jadi setiap dihidupkan dia selalu kembali ke pengaturan awal terus seperti itu. Oleh karena itu, untuk mengatasinya yang seperti ini kalau versi saya ya, akan saya install ulang netbook ini, saya format semua dan pengaturannya saya kembalikan ke UEFI, dimana setiap laptop ini dihidupkan pengaturannya selalu kembali ke UEFI. Jadi nanti tidak akan men-setting lagi. Oke teman, gimana cara mengubah pengaturan UEFI-nya? Itu cukup gampang ya, cukup gampang. Berhubung ini akan saya install ulang, jadi sekaligus install ulang ya. Nanti kita masuk ke BIOSnya. Oke, ikutin terus ya videonya. Mudah-mudahan. Jadi di dalam flash disk ini sudah ada atau sudah saya buat bootable ya, Windows 10 all in one. Ini langsung aja kita colokin ke netbook. Oke, jika sudah dicolokin, kalau bisa nyolokinnya sambil di restart ya, karena biar tidak kena virus flash disknya. Ya, ini NB lagi restart. Jadi setelah restart ini kita masuk BIOS lagi ya. Kita masuk BIOS. Ini mau merubah ke settingan UEFI ya. Bukan tutorial menginstal, tapi tutorial merubah settingan UEFI. Kita dibawa ke menu BIOS. Menu BIOS seperti ini sebetulnya kita boleh langsung menuju ke sasarannya, yaitu boot. Dan boleh juga kita lihat di sini ya. Ini main di sini. Boleh sambil lihat-lihat, barangkali ada yang janggal ya. Nah, kemudian kita menuju ke boot. Nah, ini dia yang akan kita rubah. Ini ya, legacy ini. Jadi tadi NB ini setiap dimatikan, dihidupkan lagi, settingannya akan kembali ke UEFI ini, ke UEFI ya, ke UEFI ini, ke ini, kembali ke ini.
Oleh karena itu, jadi ini akan saya rubah ke UEFI biar tidak merubah setiap kali mau dihidupkan. Tapi yang baru saya ketahui ya, yang baru saya tahu, kalau mau berubah seperti ini otomatis sistem juga harus dirubah ya. Mungkin bisa pakai cara lain, cuma saya baru tahu harus diinstal ulang dulu, kemudian nanti baru diformat semua harddisknya. Karena dengan settingan UEFI ini harddisk harus berformat GPT ya, format GPT. Sementara kalau Legacy ini MBR, formatnya MBR. Nah di situ ya. Dulu saya pernah coba, tidak saya install ulang, hanya saya rubah menggunakan Syntax kalau nggak salah, itu data malah hilang semua ya. Akhirnya mengembalikan data yang berpuluh-puluh giga. Oleh karena itu, berhubung mengembalikan data itu lumayan ribet, akhirnya saya pilih mengalahin, yaitu memindahkan data dari D ke harddisk eksternal dulu, baru nanti kita format ulang semua dengan menggunakan partisi GPT. Oke teman, ini kita setting dulu ya. Flash disk harus yang pertama, kemudian ini kita rubah dari Legacy ke UEFI. Udah seperti ini ya. Seperti ini. Nah dalam seperti ini nanti jika dalam pemformatan itu waktu install ulang, kita harus format semua karena untuk merubah dari MBR ke GPT. Oke, saya rasa cukup membingungkan ya. Mudah-mudahan yang bingung ya tambah bingung, dan mungkin yang nggak bingung ya lumayan nggak bingung. Saya sendiri juga bingung ini. Oke, sudah kita rubah. Sekarang kita tekan F10, kemudian enter untuk save dan exit. Maka NB akan restart dan booting. Ini saya contohkan sampai pembagian partisi nanti ya. Oke, di sini sudah boot ya. Kita pilih yang Windows 10 64 bit. Enter. Akan booting lagi. Untuk sementara ini merubah partisi dari MBR ke GPT, saya baru mengetahui dengan format semua ya. Sebetulnya mungkin ada cara lebih praktisnya, cuma saya takut menghilangkan datanya. Jadi saya lebih mengalahin untuk memformat semua. Merubah melalui install ulang. Oke bro, sudah masuk ke menu seperti ini, yang time and currency format kita pilih Indonesia ya, Indonesia. Ini kita biarkan US, kemudian kita next. Selanjutnya kita install no. Ini datanya sudah saya pindahkan semua, jadi kita bebas suka-suka aja menginstalnya. Jangan takut kehilangan data lagi. Masih menunggu. Sembari menunggu ini, lagi-lagi saya ingatkan sama teman-teman, mohon dukungannya dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Masalah share atau tidaknya itu saya serahkan sama teman-teman. Jika memang dirasa ini bermanfaat ya boleh di-share, tapi jika tidak juga boleh diabaikan. Karena dukungan teman-teman sangat berarti untuk saya. Oke teman, setelah muncul menu seperti ini, kita klik I accept the license term. Oke, kita klik next. Selanjutnya custom ya. Oke, nah ini dia teman. Di sini kita harus merubah menjadi GPT. Ini dari MBR. Contohnya apa kok ini tahu kalau ini MBR?
Di sini kan ada tanda serunya ya. We can be install on drive 0 partition 2 untuk show detail. Kita lihat detailnya. Ini dia ya. Windows cannot be installed on this disk. Deselected disk has an MBR. Nah, ini dia MBR. Partition table on EFI system. Windows can only be installed to GPT disk. Nah, ini dia teman. Itu fungsinya kenapa kita harus merubah ke GPT jika kita ingin merubah jadi UEFI ya. Nanti setelah kita rubah ini, setelah kita selesai penginstalan, dan Windows pun akan dimatikan, hidupkan berapa kali pun juga akan normal, tidak perlu menyeting BIOS lagi, merubah dari UEFI ke Legacy lagi, dan tidak akan muncul no bootable lagi. Oke, kita langsung aja kita format semua. Dan terus terang saja ya, saya GPT ini agak membingungkan ya. Kurang paham betul mengenai GPT ini. Karena dulu yang saya tahu GPT itu sering dipakai di Linux kalau nggak salah. Saya dulu sering bermain di Linux, tapi sekarang sudah tidak lagi. Oke, setelah kita delete semua, kita buat partisi baru ya. C-nya kita buat 100.000 saja. 125 ya, karena harddisknya 500 GB dan dia hanya 2 partisi. 5.000. Di sini nanti dia akan muncul banyak partisi untuk recovery dan segala dia ya, muncul banyak partisi. Dia kalau GPT memang seperti ini ya. Ini mending ini hanya 2, biasanya ada sampai 6 tuh. Kemudian kita klik lagi, kita buat new, langsung aja apply ya, karena cuma membuat 2 partisi. Kurang kesini ya ternyata. Oke, setelah terbuat ini C ini D, kita ambil yang C nya, kita format boleh, langsung next juga boleh. Selanjutnya kita klik next dan kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi demikian saja ya, karena tutorial kali ini bukan tutorial cara menginstal Windows, bukan, tapi tutorial mengatasi masalah NB yang no bootable ya, no bootable. Oke teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi saya agak perjelas lagi dengan singkat ya. Jadi harddisk no bootable itu atau NB yang no bootable jika waktu dihidupkan itu terjadi karena partisinya ya, atau karena settingan di BIOSnya yang semula legacy dia berubah jadi UEFI. Bisa sekali kita setting dan tidak berubah-ubah lagi, bisa, itu nggak perlu kita install. Tapi jika berubah-ubah lagi harus kita rubah ke UEFI, dan sistem pun atau partisi pun harus kita rubah ke GPT. Nah, untuk merubah itu semua yang saya ketahui ya, yang baru saya ketahui hanya melalui install ulang. Pernah tidak melalui install ulang, dulu pernah saya lakukan, tetapi data hilang semua. Oleh karena itu, karena saya nggak mau itu terjadi lagi, akhirnya saya milih menginstal ulang dengan cara memindahkan datanya ke harddisk eksternal dulu. Oke, demikian saja. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.